Assalamualaikum Dada. Waalaikumsalam, Bu. Perkenalkan saya Dr. Lucia dari Puskesmas Jaya. Ini tadi kebetulan melakukan kunjungan kegiatan posbindu ini. Ada yang ingin ditanyakan apa enggak untuk kegiatan hari ini? Mungkin Bu, perkenalkan lebih dahulu. Nama saya Tika. Saya kader dari Posyandu Warga Sehat. Iya Bu, ini tadi itu yang datang jumlahnya 32 Bu. Untuk tadi kan sudah dilakukan penimbangan dan tinggi badan. Diukur itu ada yang lebih dari 25 IMT-nya Bu. Lumayan banyak Bu, ada 5 ini. 1, ada yang 28, ada yang 30 juga ada, 26 sama 27. Jadi untuk hasil pengukuran berat badan dan tinggi badan itu kan bisa kita ketahui indeks massa tubuh. Nah, kalau misalnya dari hasil pembagian antara berat badan dan tinggi badan itu tadi hasilnya lebih dari 25, itu berarti masuk ke dalam kategori obesitas. Terus kalau hasilnya seperti itu bagaimana ya Bu? Tindak lanjutnya yang harus dilakukan saya sebagai ibu kader. Sebenarnya kalau misalnya hasilnya lebih 25 dan dinyatakan obesitas, banyak faktor yang mempengaruhi. Beberapa yang kurang aktivitas fisik, kemudian diet yang tidak seimbang, begitu. Jadi mungkin ini bisa saya jelaskan nanti mengenai dampak dari obesitas ini penyebabnya kurang aktivitas fisik ya, kurang aktivitas fisik. Jadi sebenarnya untuk pencegahan obesitas sendiri itu direkomendasikan latihan fisik selama 30 menit. Nah, paling tidak 3 atau sampai 5 kali dalam seminggu. Jadi tadi kan sudah saya jelaskan kalau salah satu penyebab dari obesitas adalah kekurangan aktivitas fisik. Jadi sebenarnya dengan aktivitas fisik selama 30 menit 3-5 kali dalam seminggu ada banyak manfaat untuk kita. Nah, bisa mengendalikan berat badan, mengendalikan tekanan darah, menurunkan resiko tulang keropos, mencegah kencing manis, kemudian bisa mengendalikan kadar kolesterol, meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian bisa memperbaiki kelenturan sendi-sendi otot kita dan memperbaiki postur tubuh, serta yang terakhir itu sebenarnya juga bisa mengendalikan stres. Latihan fisik ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan karena peserta dari posbindu ini adalah sebagian ada lansianya, maka ada beberapa hal yang tidak dianjurkan bagi lansia. Jadi apa saja itu? Yang pertama, latihan inti lebih dari 60 menit, itu tidak boleh untuk peserta yang lanjut usia. Yang kedua, dihindari gerakan tubuh yang memantul-mantul atau melompat-lompat atau menghentak-hentakkan. Nah, itu. Kemudian yang ketiga itu latihan beban dengan beban berlebihan. Ya, bisa contohnya mengangkat dumbbell, nah itu tidak diperbolehkan untuk peserta posbindu yang lanjut usia. Nah, yang tidak dianjurkan lagi adalah latihan fisik yang mengganggu keseimbangan, contohnya berdiri di atas satu kaki. Nah, kemudian gerakan menengadahkan kepala ke belakang begini atau memutar-mutar kepala, itu tidak dianjurkan untuk lanjut usia. Kemudian gerakan membungkukkan badan ke depan, itu juga tidak dianjurkan bagi peserta posbindu lansia. Gitu. Nah, selain
latihan fisik bisa menyebabkan obesitas, ada faktor lain juga. Diet yang seimbang. Nah, rata-rata orang Indonesia kan apalagi orang desa makannya seringnya bersantan, berminyak, atau tiap hari masak oseng-oseng. Nah, itu juga berpengaruh pada angka kejadian obesitas. Nah, makanya di sini bisa kita sarankan mengatur pola makan yang seimbang. Nah, yang bisa kita praktekkan dalam keseharian, paling tidak bisa kita anjurkan konsumsi gula, garam, dan lemak perharinya seperti yang disebutkan di materi ini. Jadi gulanya itu konsumsi dalam satu hari paling tidak 4 sendok makan. Kemudian untuk garamnya itu kita batasi 1 sendok teh dalam satu hari. Kemudian untuk yang makanan yang berlemak maksimal 5 sendok makan dalam satu hari per orangnya. Begitu. Nanti saya akan bilang ke kader yang lain aja Bu, untuk mengundang Institut Senar untuk pertemuan bulan depan. Ngoten nggih? Nggih, enggak apa-apa. Setuju dengan ide kayak gitu, nggih. Iya, makasih banyak Bu. Sama-sama.